Pak Ustadz, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Mas. Ya, wa jazakumullah khairan kepada moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian karibmu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya mohon maaf karena di sini di Jogja sedang hujan lebat. Jadi mungkin ada noise, ada sedikit suara-suara berisik ya dari suara hujan. Namun ala kulli hal kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah taala turunkan hujan yang bermanfaat. Dan juga sebelum kita mulai kajian kita, sekedar reminder, sekedar mengingatkan bahwasanya sekitar 2 atau 3 hari lagi kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Maka hendaknya kita bersiap-siap, kita siapkan ilmu, siapkan mental, siapkan niat yang ikhlas, dan juga siapkan segala hal yang perlu disiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala pertemukan kita dengan bulan Ramadan dan mudahkan kita untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak pahala dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sampai pada Al-Kabiratu Al-Khamisatu wal Khamsun, dosa besar ke-55. Yaitu man dzabaha li ghairillahi. Dosa besar ke-55 dalam kitab ini adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yaitu mempersembahkan tumbal. Kalau dalam bahasa kita, menyembelih untuk selain Allah artinya mempersembahkan tumbal. Karena kalau dipersembahkan kepada Allah ini namanya kurban. Ketika dipersembahkan kepada selain Allah itu namanya tumbal. Maka menyembelih tumbal ini adalah dosa besar dan juga tentunya termasuk kesyirikan. Dan di sini Adz-Dzahabi membawakan contoh. Di judulnya beliau bawakan contoh mithlu ayyakula bismi sayyidi asy-syaikhi. Contohnya kalau ada orang menyembelih hewan sembelihan. Ya, di sini kita bahas menyembelih hewan sembelihan ya, bukan menyembelih kue, bukan menyembelih buah-buahan, tapi menyembelih hewan sembelihan. Ketika orang menyembelih hewan sembelihan, maka dia mengucapkan hewan ini saya persembahkan untuk syekh saya. Ya, syekh itu guru, untuk guru saya yang sudah meninggal. Ini untuk guru saya, ini untuk kiai saya misalnya, atau semisalnya. Nah ini kemungkinan ini adalah kebiasaan yang banyak dilakukan oleh orang-orang di zamannya beliau. Di zamannya Al-Imam Adz-Dzahabi. Yaitu banyak orang menyembelih, kemudian diperuntukkan untuk gurunya yang sudah meninggal. Ini kata Adz-Dzahabi, ini kesyirikan, dan ini adalah dosa besar. Kita lihat dalil-dalil yang dibawakan oleh Adz-Dzahabi, beliau mengatakan, Qala Allah Ta'ala firman, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian memakan daging yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Wa innahu lafisqun, karena itu adalah kefasikan. Di sini Allah katakan itu adalah kefasikan, menyembelih daging yang tidak disebut nama Allah itu adalah kefasikan. Dalam surat Al-An'am ayat 121. Maka karena disebut kefasikan oleh Allah, ini menunjukkan perbuatannya adalah dosa besar. Dan juga menyembelih daging untuk selain Allah ini adalah kesyirikan. Karena disebutkan dalam hadis,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillahi." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas ketika beliau menjelaskan hadis ini, "Adzabhu li ghairillahi munkarun 'azimun wa huwa syirkun akbaru." Menyembelih untuk selain Allah itu adalah kemungkaran yang besar dan merupakan syirik akbar. Sawa'un kana dzalika linnabiyyin aw liwaliyyin aw kaukabin aw jinniyin aw sanamin aw ghairi dzalik. Baik sembelihan tersebut dipersembahkan untuk nabi atau dipersembahkan untuk wali atau dipersembahkan untuk bintang-bintang atau untuk jin atau untuk berhala atau untuk yang lainnya. Semua itu tidak diperbolehkan dan termasuk kesyirikan. Dan ini juga dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, qala Ar-Rafi'i, berkata Ar-Rafi'i, wa'lam anna dzabha lil ma'budi wa bismihi nazilun manzilatas sujudi. Ketahuilah bahwasanya mempersembahkan tumbal sesembelihan kepada suatu sesembahan selain Allah. Ini semakna, ini sama dengan sujud kepada sesembahan tersebut. Wa kullu wahidin minhuma min anwa'i ta'zimi wal ibadatil makhsusati billahi ta'ala. Dan dua-duanya, baik menyembelih ataupun sujud kepada selain Allah, ini adalah bentuk pengagungan dan bentuk ibadah yang harusnya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi huwa al-mustahiqu lil ibadati, yang dialah Allah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Faman dzabaha li ghairihi min hayawanin aw jamadin kas-sanami ala wajhi ta'dhim wal ibadah lam tahilla dzabihatuhu. Dan orang yang melakukan sembelihan kepada selain Allah, baik berupa hewan atau menyembelih benda mati, yang dipersembahkan kepada berhala atau kepada yang lainnya, ala wajhi ta'zim, sebagai pengagungan atau sebagai ibadah kepadanya, maka sembelihannya tidak sah atau tidak halal. La tahilla, lam tahilla zabihatuhu, sembelihannya tidak halal. Wa kana fi'luhu kufran, dan perbuatannya adalah kekufuran. Kaman yasjudu li ghairillahi ta'ala sajadata ibadatin, sama seperti orang yang sujud kepada selain Allah dengan sujud ibadah. Ini dalam kitab Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi. An-Nawawi menukil perkataan Ar-Rafi'i. An-Nawawi dan Ar-Rafi'i ini dua-duanya ulama besar mazhab Syafi'i. Demikian juga tadi Imam Az-Zahabi. Mereka mengatakan menyembelih kepada selain Allah, baik yang disembelih itu hewan ataupun benda mati, maka pertama sembelihannya tidak halal, artinya nggak boleh dimakan. Misalnya ada yang mempersembahkan tumbal berupa sapi, ya, untuk Dewi Sri misalnya, atau untuk dewa-dewa, maka daging sapi tersebut tidak halal, tidak boleh dimakan. Kemudian yang kedua, kata Ar-Rafi'i dan juga disetujui oleh Al-Imam An-Nawawi, perbuatannya adalah kufran, perbuatan kekufuran. Perbuatan kekufuran karena ini syirik akbar, mempersembahkan sesembelihan kepada selain Allah. Ya, perhatikan ya, ini perkataan ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Ini mungkin kalau dikatakan oleh An-Nawawi, oleh Ar-Rafi'i di zaman sekarang, ya mungkin sudah dikatakan Wahabi ini. Ya, An-Nawawi sama Ar-Rafi'i sudah dikatakan radikal ini. Ini nyalah-nyalahkan tradisi adat istiadat, ya, menyalah-nyalahkan adat istiadat masyarakat, dikufur-kufurkan. Ini perkataan Ar-Rafi'i. Mungkin kalau di zaman sekarang dikatakan oleh mereka, oleh beliau-beliau, mungkin sudah dicap radikal, dicap ekstrim, ya, Wahabi dan macam-macam. Padahal ini kebenaran. Ya.
Yang dikatakan oleh Nawawi dan Ar-Rafi ini kebenaran. Menyembelih untuk selain Allah adalah kekufuran, syirik akbar. Karena Allah Ta'ala firman dalam surat Al-Kautsar, ya. Dan surat Al-Kautsar yang kita semua hafal insyaallah, Allah Ta'ala katakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Allah dan menyembelihlah untuk Allah. Jadi Allah perintahkan menyembelih itu untuk Allah, nggak boleh untuk yang lain. Demikian juga dalam surat Al-An'am ayat 162. Allah Ta'ala katakan, dan Allah Ta'ala ajarkan Nabi Ibrahim untuk berdoa. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Wahai Ibrahim, katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Surat Al-An'am ayat 162. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengatakan sembelihanku hanya untuk Allah. Tidak boleh untuk yang lain. Maka kalau ada orang menyembelih untuk selain Allah, baik menyembelih untuk dewa-dewa, untuk Dewi Sri, untuk berhala, untuk penghuni kubur, untuk penunggu pohon keramat, atau yang lainnya, semua ini adalah syirik akbar. Dan ini sayangnya masih banyak terjadi di masyarakat kita ya. Banyak para petani itu supaya hasil panennya melimpah, mereka mempersembahkan ayam ingkung untuk Dewi Sri. Yang mereka yakini ini adalah dewi yang punya kuasa terhadap sawah ya, hasil pertanian. Nah, ini kesyirikan, syirik akbar. Pelakunya bisa terjerumus ke dalam kekufuran, kufur akbar, mengeluarkan dia dari Islam. Ini saya katakan bisa menjerumuskan ke dalam kekufuran, keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Makanya ini berbahaya sekali. Dan ini bukan kata saya ya. Ini kata para ulama tadi seperti An-Nawawi, demikian juga Ar-Rafi'i, demikian juga Az-Zahabi. Ya, kemudian kita lanjutkan dulu membaca yang di kitab Al-Kabair. Kemudian Az-Zahabi membawakan hadis dari Al-Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Hani, pembantunya Ali bin Abi Thalib. Anna Aliyan radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Ali berkata kepada Hani, qala ya Hani, madza yaqulun nasu? Wahai Hani, apa yang diperbincangkan oleh orang-orang? Qala yad'una anna indaka ilman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tudhiruhu. Para orang menyangka, wahai Ali, bahwasanya engkau memiliki ilmu dari Rasulullah SAW yang tidak engkau tampakkan, yang tidak engkau sampaikan. Fastakhraja sahifatan min sayfihi. Kemudian Ali pun mengeluarkan sebuah lembaran dari pedangnya. Fiha hadza ma sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam lembaran tersebut terdapat hadis yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasul bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa man tawalla ghaira mawalihi. Dan juga Allah melaknat para budak yang setia kepada orang yang bukan tuannya. Budak yang setianya kepada orang lain, bukan kepada tuannya. Ini sudah kita bahas kemarin. Budak yang kabur. Budak yang membangkang kepada tuannya. Ini dosa besar. Wa la'anallahu al-aqa liwalidayhi. Dan Allah juga melaknat anak yang durhaka kepada orang tuanya. Wa la'anallahu muntaqisa manaril ardi. Dan Allah melaknat orang yang mengubah-ubah patok tanah. Dan ini akan kita bahas di bab selanjutnya ya. Akhrajahu al-Hakimu fi sahihihi. Dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Dan di keterangan di sini, keterangan dari Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, hadis ini dihasankan oleh Az-Zahabi pada bab-bab sebelumnya.
Dan kata beliau, wal hadisu sahihun lahu turuqun katsirah an Ali. Dan hadis ini kesimpulannya sanadnya sahih atau derajatnya sahih karena memiliki beberapa jalan dari Ali bin Abi Thalib. Ya, hadis ini sahih. Nabi katakan Allah Ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang juga menunjukkan bahwasanya menyembelih untuk selain Allah ini adalah dosa besar, tidak diperbolehkan. Ya, maka kita wajib untuk menjauhkan diri dari perbuatan seperti ini. Menyembelih hewan atau sembelihan dipersembahkan untuk kuburan, dipersembahkan untuk pohon keramat, dipersembahkan untuk jin. Nah, ini sering juga nih. Ketika orang datang ke dukun, biasanya disuruh untuk melakukan seperti ini. Mempersembahkan tumbal, baik berupa ayam, terkadang berupa kambing, atau terkadang tumbalnya manusia. Ya, waliyadzubillah. Dipersembahkan untuk jin, supaya jin ini membantu dia, membantu hajat-hajat dia. Ini juga merupakan kesyirikan, mempersembahkan tumbal untuk jin. Atau bahkan mempersembahkan tumbal untuk nabi, itu pun tidak boleh. Mempersembahkan tumbal sembelihan dipersembahkan untuk para nabi atau untuk Rasulullah, ini juga termasuk kesyirikan. Dan ayatnya, hadisnya jelas, perkataan para ulamanya jelas, dan tidak ada khilafiyah dalam masalah ini. Walaupun orang-orang menganggapnya tradisi, maka tetap kita katakan ini adalah kesyirikan, kekufuran. Tradisi yang berupa kekufuran, kesyirikan wajib kita tinggalkan. Wajib kita peringatkan, kita jauhi. Ya, tradisi kalau itu baik, kita pertahankan tidak masalah. Tapi kalau itu berupa kekufuran, berupa kebid'ahan, berupa maksiat, wajib untuk kita ingkari dan wajib untuk kita tinggalkan. Dan contoh paling mudah, kalau misalnya masyarakat di suatu tempat itu punya adat, punya tradisi buka-buka aurat. Misalnya mereka punya tradisi pakai baju itu terbuka. Misalnya kelihatan alat kelaminnya, mohon maaf ya. Bajunya tuh sampai terlihat alat kelaminnya. Dan ini tradisi peninggalan zaman dahulu. Dan masih dipertahankan sampai sekarang. Maka kita tanya, apakah tradisi seperti ini layak untuk dipertahankan? Tentu jawabannya tidak layak. Harus tinggalkan. Dan ada tradisi di daerah Nusa Tenggara itu, bahwasanya laki-laki yang mau nikah itu boleh menculik perempuan yang dia ingin nikahi. Ya, jadi nikah dengan paksa. Ini dibolehkan dalam tradisi tersebut. Nah, maka kita tanya, apakah tradisi seperti ini layak dipertahankan? Nyulik anak orang untuk dinikahi? Ya tentunya nggak layak. Ini pelanggaran pidana ini ya, termasuk abusing, melecehkan, kemudian juga melakukan kekerasan, kemudian juga ya melakukan penculikan. Ini kriminal. Walaupun namanya tradisi, ini kriminal, tidak layak dipertahankan. Nah, kalau tradisi-tradisi seperti ini kita katakan layak untuk dipertahankan, orang-orang yang nggak beragama pun mengatakan ini tidak layak dipertahankan, berarti kita satu frekuensi. Berarti kita sepemahaman bahwasanya tradisi ada yang layak dipertahankan dan ada yang tidak layak. Tidak semua tradisi itu dipertahankan. Ya kan? Dari contoh di atas, kita ternyata semua orang berkesimpulan bahwasanya tradisi ada yang layak dipertahankan, ada yang tidak layak. Maka salah satunya juga tradisi mempersembahkan tumbal, mempersembahkan sesembelihan untuk selain Allah. Ini juga tradisi yang tidak layak dipertahankan, wajib untuk dijauhi. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang menyembelih kurban, tapi dia tidak menyebut nama Allah? Karena kan tadi di ayatnya, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. Jangan makan daging yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Pertama, para ulama khilaf tentang maksud menyebut nama Allah di sini. Apakah maksudnya mengatakan Bismillah ataukah menyebut nama Allah secara umum? Misalnya dengan mengucapkan Allahu Akbar
atau alhamdulillah atau subhanallah, yang penting ada kata-kata Allah di sana. Ataukah harus bismillah? Maka yang lebih rajih dalam masalah ini adalah menyebut bismillah. Sebagaimana praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau ketika menyembelih beliau menyebutkan bismillah an Rasulillah. Bismillah ini dari Rasulullah, seperti itu. Yang jadi praktek Nabi, Nabi mengucapkan bismillah. Maka ayat dan hadis itu saling menafsirkan. Walaupun ayat menyebutkan lam yudhkarismallah, tidak menyebut nama Allah. Di sini tidak menyebutkan bismillah, namun hanya nama Allah. Namun ini kan ditafsirkan oleh hadis Nabi. Prakteknya Nabi menyembelih dengan menyebut basmalah, menyebut bismillah. Namun kita katakan kalau ada orang yang menyembelih dengan menyebut Allahu Akbar, kemudian subhanallah atau la ilaha illallah atau yang lainnya, maka ini masih ditoleransi. Ya, masih ditoleransi, tidak dikatakan dagingnya haram, tidak. Ya, karena masih termasuk dalam keumuman ayat, walaupun ini perbuatan yang kurang tepat. Ya, tidak sesuai dengan contoh Rasulullah. Contoh Rasulullah mengucapkan bismillah. Ya, tapi kalau ada yang mengucapkannya yang lain, ini kurang tepat, tidak sesuai contoh Nabi, namun dagingnya masih aman, masih halal. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, gimana kalau ada orang nyembelih nggak ngucap apa-apa? Ya, dan ini sering saya dapati ya, ada ketika hari Idul Adha, karena jagalnya itu orang awam, dia itu pinter jagal, pinter nyembelih, pinter jatuhkan sapi, tapi ini nggak paham fikih, nggak paham agama, orang awam. Ya. Bahkan kadang jagal itu ketika paginya nyembelih, siangnya nggak sholat, ya, nggak sholat zuhur. Nah ini berbahaya ya. Pertama, jangan sampai ada jagal yang seperti ini, jagal yang nggak sholat. Ya. Karena orang yang nggak sholat disebutkan dalam hadis dia itu statusnya non muslim. Kata Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahum as-salatu, faman tarakaha faqad kafara. Batasan antara kita dengan mereka orang-orang musyrikin adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Hadisnya sahih, riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya. Maka orang yang nggak sholat, ini pendapat yang rajih, dia keluar dari Islam, bahaya. Kalau jagalnya itu nggak sholat, bahaya, nanti bisa dagingnya tidak halal ya. Karena yang menyembelih itu bukan muslim. Tapi ini pembahasan lain ya. Sekarang kalau yang nyembelih ya kita asumsikan muslim, tapi dia nggak menyebut nama Allah. Nggak nyebut bismillah, nggak nyebut la ilaha illallah, nggak nyebut apa-apa. Maka bagaimana status dagingnya? Makanya juga ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak halal dagingnya kalau dia tidak menyebut nama Allah. Namun yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, kalau memang dia tidak menyebut nama Allah karena lupa atau karena jahil, dia jahil, nggak paham fikih, tapi dia muslim tapi ketika menyembelih daging, menyembelih hewan kurban, dia tidak nyebut bismillah, tidak nyebut apa-apa, maka karena dia tidak tahu, karena jahil, maka dagingnya masih halal. Dagingnya masih halal. Ini yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, karena ada uzur terhadap kejahilan dia. Ya, ini dengan adanya keterangan dari para ulama seperti ini membuat kita lebih aman ya, karena di masyarakat banyak kejadian seperti ini. Jagalnya nggak bilang apa-apa ya. Maka kita katakan dagingnya masih halal, masih aman. Namun ini patut diwaspadai ya, bagi orang yang menjadi ahlu atau sahibul kurban atau menjadi panitia pelaksanaan kurban, hendaknya usahakan ketika jagalnya mau nyembelih, ingatkan ya. Atau sahibul kurban usahakan menjagal sendiri, motong sendiri ya kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka ingatkan jagalnya untuk menyebut bismillah atau menyebut nama Allah supaya keluar dari khilaf ulama dan dagingnya dipastikan halal. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya lagi, kalau gitu apakah kalau saya beli ayam, kemudian saya nyembelih ayam tersebut untuk dimakan, untuk bikin ayam goreng gitu ya,
Apakah ini syirik, Ustaz? Apakah ini dosa besar? Beli ayam nih, disembelih bukan untuk Allah nyembelihnya, tapi nyembelihnya untuk makan saja biasa. Apakah ini syirik? Jawabannya tidak, ya. Karena yang dibahas di sini adalah sembelihan dalam rangka ibadah, bukan sembelihan muamalah. Perlu dibedakan antara ibadah dengan muamalah, ya. Masalah syirik, masalah kufur, masalah bid'ah dalam sembelihan ini kalau tujuannya untuk ibadah. Kalau untuk muamalah, maka hukum asalnya muamalah itu hukum asalnya mubah, ya. Maka menyembelih ayam, menyembelih kambing, sapi, tujuannya untuk dimakan, untuk bikin masakan gitu ya. Daging ayam, ayam goreng, atau bikin gulai daging kambing, gulai sapi, bikin rendang. Ya, maka ini hukum asalnya mubah, boleh. Namun dengan syarat yang menyembelih itu muslim dan juga ketika menyembelihnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana juga ada sembelihan-sembelihan yang hukumnya sunnah. Seperti kata Rasulullah SAW, aulim walau bisyatin. Lakukanlah walimah, adakanlah walimah, walimah nikah maksudnya, walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, nikah itu sederhana saja, ya, tidak perlu mewah-mewah, ya, tidak perlu saksinya itu orang-orang penting, nggak perlu, ya. Harus mengadakan acara berhari-hari, ya, ini nggak perlu. Ya, cukup sederhana saja, walaupun sekedar hidangannya satu ekor kambing yang disembelih. Maka ini sembelihan yang hukumnya tidak hanya mubah, tapi malah mustahab, dianjurkan. Menyembelih daging untuk walimah nikah. Demikian juga menyembelih daging untuk dihidangkan kepada tamu. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Di antara cara memuliakan tamu adalah dengan menghidangkan makanan. Ya, makanannya bisa berupa daging. Ya, dan daging kan harus disembelih dulu. Maka ini sembelihan yang hukumnya sunnah, mustahab, berpahala. Ya, jadi sembelihan yang untuk muamalah, untuk dimakan biasa, ini hukumnya boleh, ya, namun dengan menyebut nama Allah. Dan ada sembelihan-sembelihan yang hukumnya berpahala, mubah, mustahab atau sunnah. Di antaranya sembelihan untuk walimah nikah atau sembelihan untuk tamu. Ya, kemudian kita lanjut membaca kitab Al-Kabair. Az-Zahabi membawakan hadis yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Bi isnadin jayyidin min hadithi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Az-Zahabi, hadis ini sanadnya jayyid artinya hasan, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, hadis ini sudah kita bahas tadi. Allah taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka ini merupakan dosa besar dan juga merupakan kesyirikan. Ya, dan juga tadi sudah saya sebutkan bahwasanya kalau sembelihan itu untuk keperluan makan, keperluan untuk jualan juga ya, jualan ayam goreng, jualan rendang, maka ini hukumnya boleh. Dalilnya, di antara dalilnya, ini dalilnya banyak ya, namun ini di antaranya surat Yasin ayat 72. Allah Ta'ala katakan, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami ciptakan kepada mereka yang kami ciptakan dengan tangan kami an'aman, hewan-hewan ternak. Fahum laha malikun, yang sebagiannya mereka miliki. Wadhallalnaha lahum, dan kami tundukkan hewan-hewan tersebut. Ya, artinya hewan itu yang umumnya liar, tapi ternyata kok bisa tunduk kepada manusia. Ya, karena hewan itu tidak punya akal ya.
Sapi, kerbau itu kan liar ya, bisa melukai manusia, tapi kok bisa tunduk, tidak buas gitu. Itu karena Allah tundukkan. Kata Allah, "Wadallalnaha," kami tundukkan hewan-hewan tersebut sehingga kalian bisa manfaatkan. Faminha faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Di antara hewan-hewan tersebut ada yang kalian tunggangi dan ada yang kalian makan. Surat Yasin ayat 72. Maka kata Allah, hewan-hewan ternak ada yang kalian makan. Maka ini menunjukkan boleh hewan-hewan tersebut kita makan. Dan ini juga bantahan telak untuk orang-orang veggie, ya, orang-orang vegetarian yang mereka mengharamkan daging. Yang mereka mengatakan daging itu berbahaya, daging itu hukumnya haram, tidak boleh dimakan. Maka bertentangan dengan ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain. Karena Allah Ta'ala katakan binatang itu minha ya'kulun. Di antara binatang ada yang kalian makan. Kata Allah boleh dimakan binatang. Dan ini bukan berarti menzalimi binatang, tidak. Karena binatang itu Allah ciptakan untuk kemaslahatan manusia. Ya. Kita sudah pernah bahas tentang zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau ini binatang kan memang pada tempatnya, yaitu untuk dimakan. Allah ciptakan untuk dimakan. Gitu. Untuk kemaslahatan manusia. Maka memakan binatang ini bukan zalim kepada binatang. Ya, karena memang binatang itu tempatnya untuk dimakan oleh manusia. Untuk kemaslahatan manusia. Sehingga boleh kita makan ayam, makan daging kambing, makan daging sapi gitu ya. Ya memang ini maslahat untuk manusia. Ini tidak zalim kepada ayam ya, tidak zalim kepada sapi, tidak zalim kepada kambing. Ya, jadi intinya sembelihan untuk keperluan muamalah sehari-hari, untuk dimakan biasa atau untuk berdagang, untuk usaha, maka ini hukumnya boleh. Ini tidak termasuk pembahasan yang tadi tentang kesyirikan atau kekufuran ketika menyembelih untuk selain Allah. Ya, kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu al-kabiratu as-sadisatu wal khamsun. Dosa besar ke-56. Yaitu man ghayyara manaral ardi. Orang-orang yang mengubah-ubah patok di tanah. Al-ardu di sini maksudnya tanah, mengubah-ubah patok tanah. Yang mengubah-ubah patok tanah ini maksudnya mengubah luasan dari tanah. Jadi kalau ada satu bidang tanah misalnya 1000 meter persegi, ya, 1000 meter persegi. Di sana ada dua pemilik. Si A punya 500 meter persegi, si B punya 500 meter persegi. Nah, kemudian misalnya si A mengubah patoknya, digeser sedikit. Sehingga si A luasnya menjadi 520 meter persegi. Digeser sedikit. Sedikit aja kan, digeser sedikit saja kan, karena ini luas ya. Walaupun sedikit itu luasnya nambahnya banyak ya kan, karena luasan meter persegi ya. Jadi 520 sehingga si B tinggal 480 meter persegi. Nah, ini maksudnya mengubah patok, mengubah luasan tanah. Dan ini banyak terjadi ya di masyarakat. Ya, sering kali kita dapati orang itu cekcok, bersengketa gara-gara masalah patok tanah. Apalagi ketika patok tanahnya itu belum jelas ya, belum patok dari BPN, Badan Pertanahan Nasional. Patoknya masih patok zaman dahulu gitu ya. Ini sering timbul persengketaan dan persengketaan ini biasanya timbul karena salah satunya ada yang mengubah. Ada yang mengubah. Entah siapa tapi yang jelas ada yang mengubah sehingga timbul persengketaan. Bahkan sering kita dapati sampai berujung pada kejahatan ya, berujung pada bunuh-bunuhan, waliyadzubillah. Gara-gara masalah patok tanah. Dan ini sudah dibahas dalam Islam. Kita perhatikan di sini, pertama Az-Zahabi membawakan hadis. Lu'ina fi hadithi Ali radhiyallahu anhu anin Nabi SAW. Orang yang mengubah patok tanah telah dilaknat dalam hadis Ali tadi. Ya, dalam bab sebelumnya. Ya, hadis yang didengar oleh Ali bin Abi Thalib di antaranya
Allah Ta'ala melaknat wa la'anallahu muntaqisa manaril ardi. Allah melaknat orang yang mengubah-ubah atau mengurangi patok dari tanah. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Tadi hadisnya sahih ya, kata Syekh masyhur Hasan Al-Salman. Kemudian hadis yang kedua, warawa Amr ibnu Abi Amr an Ikrimah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Amr bin Abi Amr dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillahi wa la'anallahu man ghayyara tukhawwama al-ardi. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, dan Allah melaknat orang yang mengubah-ubah patok tanah. La'anallahu man kammaha al-a'ma anis sabili. Dan Allah melaknat orang yang kammaha. Kamma artinya adalla. Orang yang sengaja menyesatkan jalannya orang yang buta. Orang buta, dia tidak bisa lihat, malah diprank ya. Zaman sekarang istilahnya diprank. Orang butanya diprank sehingga dia tersesat. Maka kata Nabi, Allah melaknat orang yang ngeprank ini. Dan ngeprank ini hukumnya haram dalam Islam, nggak boleh ya. Walaupun tujuannya untuk menghibur, untuk lucu-lucuan, untuk iseng dan lainnya, semuanya hukumnya haram. Termasuk tadi ngeprank orang buta, ini lebih parah lagi. La'anallahu man sabba walidayhi, dan Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. La'anallahu man amila amala qaumi Lutin, dan Allah melaknat orang yang mengamalkan amalannya kaum Nabi Lut, yaitu melakukan sodomi. Waliyadzubillah. Ya, hadis ini rawahu Abdul Aziz ad-Darawardi an Amr. Wa zada fihi la'anallahu man waqa'a ala bahimatin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Aziz ad-Darawardi dari Amr bin Abi Amr tadi, dan dalam riwayat lain terdapat tambahan, Allah melaknat orang yang melakukan melakukan hubungan intim dengan bahimah, dengan hewan ternak. Ya, waliyadzubillah. Dan ini ada ya, terutama di biasanya orang-orang barat sana. Ya, mereka karena mungkin kelainan seksual atau mungkin tidak mendapatkan pelampiasan, sehingga akhirnya mereka melampiaskan syahwatnya kepada binatang. Waliyadzubillah. Ini menjijikan sekali ya. Dan sudah dibahas oleh Nabi, ya, terdapat dalam hadis. Dan hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, kemudian juga Ibnu Majah, kemudian juga Abu Daud dan yang lainnya. Dan kata Syekh masyhur Hasan Al-Salman, isnaduhu hasan. Sanadnya hasan. Maka di sini Nabi SAW mengatakan Allah melaknat orang yang mengubah-ubah patok tanah. Dan juga sebetulnya ada hadis-hadis yang lain. Akan saya bacakan hadis yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a shibran minal ardi zulman, tawaqahullahu min sab'i ardina." Barang siapa yang memotong tanah, artinya mengubah patok secara zalim, maka Allah akan timpakan dia dengan 7 bumi. Ya, hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ya. Orang yang mengubah patok tanah secara zalim, maka nanti di akhirat Allah akan timpakan dia 7 bumi. Ya, kalau kita ditimpakan 1 bumi saja, gimana kira-kira ya? Kita ditimpa, artinya dijatuhi oleh bumi ini. Bumi kita tinggali ini. Boro-boro 1 bumi. Kita ditimpa tanah 1 karung aja sudah sakit, bisa mati juga gitu ya. Apalagi 1 bumi. Nah, ini malah 7 bumi. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang seperti itu. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha ardan bighairi haqqiha, kallafa atau kullifa ay yahmila turabaha ilal mahsyari."
Barang siapa yang mengambil tanah orang lain yang bukan hak dia. Ya, kalau orang mengubah patok, berarti kan dia mengambil tanah orang lain. Sehingga seolah-olah jadi milik dia. Maka Allah akan bebankan dia untuk memikul tanah tersebut di padang mahsyar. Hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Ya, ini beda lagi. Kalau di hadis Bukhari tadi ditimpakan 7 bumi. Kalau ini ditimpakan atau dipikulkan tanah yang dia ambil tersebut. Berarti ini hukumannya banyak, ya, tidak hanya satu. Dan yang tadi disebutkan dalam hadis Bukhari itu hukuman di neraka. Akan ditimpakan di neraka dengan 7 bumi. Nah, kalau yang di hadis ini riwayat Imam Ahmad, ini hukuman di padang mahsyar. Jadi sejak di padang mahsyar saja sudah menderita. Ya, yang dimana di padang mahsyar ini orang keadaannya berbeda-beda, ya. Ada yang dia tenggelam oleh keringatnya. Ya, ada yang dia kehausan, ada yang dia selalu penuh dengan ketakutan, ada yang dia kepanasan, ya. Ada yang dia tadi disuruh mikul tanah, ada yang disuruh mikul tanah yang dia pernah ambil di dunia. Dan tentu saja ada yang dalam keadaan nikmat, dalam keadaan enak, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan senang, dalam keadaan segar, dalam keadaan tenang. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian. Nah, jadi kalau tanah yang diambil semakin banyak, semakin berat nanti dia di padang mahsyar. Ya, kalau tadi 500 meter diubah menjadi 520 meter persegi. Nah, sekarang tanah 20 meter persegi ini yang diambil nanti akan dipikulkan di akhirat di padang mahsyar. Ya, akan disuruh mikul. Ini kalau cuman sekali kasus, ya. Kalau ternyata ada orang yang suka menggeser patok berkali-kali, maka bayangkan berapa jumlah tanah yang dia ambil tanpa hak dan nanti diakumulasikan dan nanti harus dia pikul di padang mahsyar. Waliyadzubillah. Ya, kalau ada yang nanya itu gimana, Ustaz? Kok bisa ada yang tenggelam di keringat, bisa ada yang mikul tanah, ya. Apa nanti yang tenggelam itu nggak bikin orang lain tenggelam juga gitu? Nah, jadi yang sebelahnya sedang mikul tanah, yang sebelahnya tenggelam, kemudian yang mikul tanah ini ikut tenggelam dengan keringatnya. Nah, ini nggak boleh ya memikirkan seperti itu. Ini perkara gaib. Nggak boleh kita melakukan takyif, membayangkan bagaimana kaifiyah kejadian-kejadian di hari akhirat kelak. Ini perkara gaib. Ya, dan ini nggak bisa dicerna oleh akal kita karena kita belum pernah melihat hal-hal seperti itu di dunia ini. Ini sudah beda dunia. Maka kita wajib imani saja, adapun masalah kaifiyahnya bagaimana detail-detail sifatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting kita berusaha supaya tidak menjadi orang yang demikian. Namun kita imani nanti di akhirat ada orang seperti itu, disuruh untuk mikul tanah yang diambil secara zalim di dunia. Wal billah. Dan akan saya bacakan di sini syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, qauluhu manaral ardi. Perkataan Nabi dalam hadis di atas mengubah-ubah patok tanah. Ai alamatuha wa marasimuha allati tuhaddidu baina al-jiran. Manar di sini maksudnya alamah, tanda-tanda. Ya, tanda-tanda atau marasim atau garis-garis yang menjadi batasan antara tanah satu dengan tanah tetangganya. Ya, berarti ini tidak terbatas pada patok, ya. Karena mungkin di daerah lain atau di budaya yang lain tanah itu batasannya bukan patok, misalnya pagar atau mungkin batu atau mungkin yang lain saya nggak tahu, ya. Tapi yang jelas batasan apapun ini nggak boleh diubah, ya. Baik batasannya pagar, batasannya batu, nggak boleh diubah-ubah. Ya, kalau di Indonesia kebanyakannya tandanya adalah patok. Kemudian kata beliau, faman ghayyaraha dzulman fahuwa mal'unun. Orang yang mengubah-ubah patok secara zalim, maka dia orang yang terlaknat. Wa ma aktsaral ladzina yughayyiruna manaral ardi. Dan betapa banyak orang yang melakukan hal seperti ini.
Ya, tidak hanya di Indonesia berarti ya, berarti di Saudi juga banyak orang yang melakukan seperti itu. Wala siyama idza zadat qimatuha. Lebih-lebih lagi kalau tanah tersebut harganya naik. Ya, setelah diubah ternyata harganya jadi naik. Seperti tanah di Jogja ini ya. Tanahnya itu cepat naik. Maka dapat tambahan tanah 1 meter saja itu bisa untung besar. Maka kata beliau, lebih kalau harganya semakin naik, maka semakin terlaknat orang yang melakukan pengubahan patok tadi. Wa ma'alimu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawaqahullahu min sabi ardina. Sungguh mereka itu tidak paham bahwasanya Rasulullah bersabda, orang yang mengambil tanah orang lain walaupun cuma 1 jengkal secara zalim, maka Allah akan timpakan dia dengan 7 bumi. Ya, tadi hadisnya sahih riwayat Bukhari. Fal amru azimun, maka masalah ini masalah yang serius, masalah yang berbahaya. Ma'anna hadzal ladzi yaqtata'u minal ardi wa yughayyirul manara wa ya'khudhu ma la yastahiqqu la yadri. Ya, padahal orang yang melakukan ini, orang yang mengambil tanah orang lain atau mengubah patok atau mengambil tanah yang tidak berhak untuk dia ambil, dia tidak paham bahwasanya qad yastafidu minha fi dunyahu wa qad yamutu qabla dzalika. Dia nggak tahu ya tanah yang dia ambil tersebut ya, atau patok yang dia geser, yang dia korupsi tanah di situ, dia nggak tahu apakah tanah ini akan memberikan faidah bagi dia di dunia atau tidak. Karena bisa jadi dia mati sebelum menikmati hasilnya. Waqad yusallituhu alaihi afatun ta'khudhu ma akhadha. Dan terkadang dia akan kena batunya karena melakukan perbuatan tersebut. Ya. Ya, misalnya ada orang yang tadi korupsi tanah 20 meter persegi. Hasilnya tanah dia 500 meter persegi. Dia ubah patok sehingga dia punya tanah 500 meter, 520 meter persegi. Nah, orang yang melakukan ini, dia tidak tahu apakah 20 meter persegi ini akan bisa dia nikmati atau tidak. Bisa jadi setelah dia ubah patok, nggak lama setelah itu dia mati. Ya, dia nggak dapat apa-apa, nggak sempat menikmati 20 meter persegi yang dia korupsi tersebut. Ya sudah dia melakukan dosa besar, ya. Kemudian di dunia pun dia nggak dapat apa-apa dari itu, nggak menikmati. Maka ini namanya sudah jatuh ketimpa tangga, ya kalau dalam pepatah Indonesia. Ya. Sudah dia dosa besar, dia juga nggak bisa nikmati hasil yang dia korupsi tersebut. Ya, waliyadzubillah. Maka ini nasihat yang sangat indah sekali dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin yang tentunya membuat kita semakin takut, semakin menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Karena tadi selain itu dosa besar, hukumannya ngeri-ngeri di akhirat, dan juga belum tentu kita bisa menikmatinya. Ya, tanah yang kita ambil secara zalim tersebut. Dan tanah itu pun tidak akan dibawa mati oleh kita, ya. Nggak akan ikut ke kuburan kita. Ya, kita punya tanah 1 hektar, nggak akan dibawa ke dalam liang lahat kita. Ya. Yang dibawa ke liang lahat ya cuman 2 kali 1 meter. Itu saja yang tanah yang kita bawa. Ya, jadi kita nggak bawa tanah 1 hektar kita. Ya. Jadi hendaknya jauhi. Lalu bagaimana kalau ada orang yang melakukan itu terhadap kita? Jadi tanah kita diambil. Ya. Tanah kita diambil. Maka kalau ada orang yang mengambil tanah kita, ya, ini bukan kita yang ambil ya, tapi kita jadi korban. Tanah kita diambil tadi 20 meter persegi misalnya. Maka seperti ini boleh kita tuntut. Ya, dalam Islam ini boleh kita tuntut hak kita. Tidak tercela ya kita menuntut hak kita. Dengan pertama kita tuntut ke orangnya dulu. Kenapa kamu kok ngambil 20 meter persegi? Ya. Dan orang yang menuntut ini tidak dikatakan pelit, ya, tidak dikatakan pelit, tidak dikatakan rakus, tidak. Ya. Hatta cuman Rp1.000 diambil oleh orang lain tanpa hak, boleh kita tuntut. Dan yang menuntut ini tidak dikatakan rakus, pelit, tidak. Dan orang misalnya juga orang yang punya piutang, jadi ada orang ngutang kepada kita, kemudian dia nggak bayar-bayar.
Boleh kita tuntut, bayar dong, itu uang saya. Maka yang nuntut ini tidak dikatakan rakus, pelit, kemudian kejam gitu ya. Tidak, karena ini memang hak dia. Jadi dalam Islam menuntut hak itu tidak tercela. Termasuk ketika tanah kita diambil oleh orang lain, boleh kita tuntut. Pertama kita tuntut ke orangnya dulu. Ya, ayo kembalikan daripada nanti kamu di akhirat konsekuensinya berat. Ya, lebih bagus kamu kehilangan 20 meter persegi, kamu kembalikan kepada saya daripada nanti di akhirat urusannya lebih repot lagi, lebih berat lagi. Ya, sampaikan hadis, sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tetap tidak mau, ya, dia tetap ngeyel, maka jangan memperpanjang masalah, ya, jangan sampai tadi sampai bunuh-bunuhan, ini sampai caci maki, sampai berantem, ya, pukul-pukulan. Nah, ini nggak benar. Ya, dan ini yang tadi saya ceritakan banyak terjadi di masyarakat, sengketa tanah sampai terjadi bunuh-bunuhan. Ini hindari. Maka kita nuntut dengan cara baik-baik, kita nasihati, kita takut-takuti dengan dalil, ya tentunya supaya dia takut terhadap nasib dia di akhirat. Kalau dia nggak mau ya sudah, kita jangan ngegas gitu ya, kita jangan melakukan hal-hal yang di luar batas. Maka langkah yang kedua kita ajukan ke pengadilan. Ini langkah syar'i ya, disebut oleh para ulama di kitab-kitab fikih. Ya, kalau kita dizolimi dalam masalah tanah, orang yang nggak mau mengembalikan, maka kita ajukan ke pengadilan. Ya, kita usahakan upaya-upaya di pengadilan agar kita bisa mendapatkan hak kita. Andaikan dengan pengadilan itu tidak manjur juga, kita yakin itu hak kita, namun pengadilan nggak bisa bantu misalnya, atau dia menyogok orang supaya bersaksi, dia membuat barang bukti palsu misalnya, sehingga dia kasusnya menang, padahal kita yang benar. Atau misalnya kita nggak mampu mengangkat ke pengadilan, kita nggak mampu, karena kita nggak ada pengacara, atau nggak mampu membayar pengacara, atau yang lainnya, atau nanti repot urusannya, ya malah biaya pengadilannya lebih besar daripada nilai tanahnya gitu. Maka ya sudah, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, biar nanti Allah yang buat perhitungan kepada orang yang zalim tersebut. Ya, karena kata Nabi SAW, man lahu madlamatan li akhihi falyatahallal minhu al-yaum. Barang siapa yang punya kezaliman, yang pernah berbuat kezaliman kepada saudaranya, mintalah kehalalan hari ini juga. Sebelum datangnya hari di mana tidak ada dinar dan juga tidak ada dirham. Yang ada hanyalah amalan. Yang kezaliman itu nanti dibayar dengan amalan. Orang yang pernah menzalimi orang lain, maka nanti amalan baiknya akan ditransfer kepada orang yang dia zalimi. Kalau amalan baiknya habis atau dia nggak punya amalan baik, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan diserahkan kepada dia, akan ditransfer kepada dia. Ya, maka jangan khawatir, nanti di akhirat ada qisas, ya ada pembalasan. Semua hak kita yang diambil oleh orang lain secara zalim, kalau kita sudah berupaya untuk mengusahakan dan nggak bisa, ya sudah, tenang saja. Ya, kita pasrahkan saja kepada Allah, nanti di akhirat akan ada perhitungannya. Yang sengsara nanti dia di akhirat. Dan urusan di dunia lebih mudah daripada nanti urusan di akhirat. Ya, urusan mengembalikan tanah di dunia kan gampang, ya, gampang sekali. Tapi di akhirat itu jauh lebih mengerikan. Tidak semudah menyerahkan tanah di dunia. Ya, lebih mengerikan. Maka ya sudah, kita santai saja. Hak kita diambil, ya sudah, santai saja, sabar saja gitu ya. Selain sabar juga pahalanya besar. Ya. Maka sabar saja. Kalau kita dizolimi, sabar. Orang dizolimi itu banyak faedahnya. Ya, dia bisa bersabar. Ya, yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Kemudian juga doanya itu mustajab. Kata Nabi SAW, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati sama doanya orang terzalimi. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa orang terzalimi itu mustajab. Dan juga nanti di akhirat dia bisa menuntut qisas kepada orang yang menzaliminya. Maka Nabi katakan, jangankan manusia, binatang pun akan dikisas. Ya, binatang yang qarna, binatang yang punya tanduk, yang pernah menzalimi binatang yang tidak bertanduk, nanti akan dibalas. Ya, binatang yang pernah dizalimi oleh binatang bertanduk akan nuntut balas kepada yang bertanduk itu, yang pernah menanduk dia. Binatang pun akan saling mengkisas. Apalagi manusia, ya.
Maka kalau hak kita diambil orang lain, jangan khawatir nanti di akhirat akan ada perhitungannya. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk sesi tanya jawab kali ini, boleh ibu-ibu dan bapak-bapak bertanya tentang materi yang tadi kita bahas, atau juga kalau ada pertanyaan yang terkait dengan masalah puasa atau bulan Ramadan juga bisa ditanyakan. Jadi silakan setelah ini sesi tanya jawab. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, jazakallahu khairan Alfa atas penyampaian materinya. Baik, kita silakan kepada ibu-ibu bila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung atau melalui kolom chat, bisa terkait materi hari ini atau pertanyaan lainnya atau terkait dengan bulan Ramadan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini ada titipan pertanyaan, bagaimana hukumnya bila ada seorang yang sakitnya keras Ustaz. Untuk bulan puasa ini bagaimana Ustaz? Apakah uzurnya untuk sakitnya sendiri kita karena sakitnya terhitung keras ya Ustaz, untuk sakitnya saya sebut aja semisal mungkin kanker dan ya sejenisnya. Nah itu bagaimana Ustaz untuk puasa tahun ini Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Iya. Orang yang sakit, kalau sakitnya itu akan membuat dia bertambah susah, bertambah sakit dengan berpuasa, maka dia boleh nggak puasa. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan surat Al-Baqarah, ya, faman kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau sedang safar, maka dia ganti di hari yang lain. Maka dia boleh nggak puasa dalam ayat ini. Nah, sekarang masalahnya dia mengganti di hari lain atau bayar fidyah. Maka di masalah ini para ulama bagi dua. Kalau sakit itu termasuk yang yurja bur'uhu, yang kemungkinan sembuhnya besar atau ada harapan sembuh gitu ya, maka dia wajib mengganti di hari lain, bukan bayar fidyah ya. Ini perlu digarisbawahi, perlu diperhatikan baik-baik karena orang banyak dikit-dikit bayar fidyah ya. Wanita haid nggak puasa bayar fidyah. Ya, kemudian orang sakit nggak puasa bayar fidyah. Orang safar nggak puasa bayar fidyah. Ini keliru. Ini pemahaman keliru. Tidak semua orang nggak puasa itu bayar fidyah ya. Fidyah ini hanya ada beberapa kategori saja yang bisa diganti dengan fidyah. Jadi orang yang sakitnya masih ada kemungkinan sembuh, seperti misalnya sakit tipes gitu ya, atau misalnya sakit migrain, atau sakit batuk, ya, atau misalnya sakit darah rendah, darah tinggi, sehingga dia nggak puasa, maka ini nggak bisa dibayar dengan fidyah, tidak sah. Dibayar dengan fidyah tidak sah. Walaupun fidyahnya dilipat gandakan gitu ya, mau dibayar 100 juta, 100 miliar, nggak sah. Ya. Hanya sah dengan diganti di hari yang lain, kalau memang dia bisa sembuh. Dan menggantinya adalah ketika mampu. Ketika sudah sembuh dan sudah kuat untuk puasa, walaupun melewati satu atau beberapa Ramadan. Misalnya tahun ini sakitnya tipes misalnya. Dan ternyata tipes itu kan ada obat, artinya orang tipes itu bisa sembuh ya. Tipes itu bukan penyakit yang menahun dan tidak mungkin tidak disembuhkan, tidak mungkin bisa disembuhkan gitu. Enggak seperti itu. Tipes itu bisa sembuh. Ya, umumnya orang tipes bisa sembuh. Nah, ternyata dia sakit tipesnya 1 tahun lebih. Sehingga tahun ini dia nggak puasa, tahun depan juga nggak puasa. Ya, maka dia menggantinya setelah Ramadan tahun depannya lagi. Walaupun sudah melewati 2 Ramadan, nggak masalah. Nah, tidak ada tambahan kafarah apa-apa. Dia hanya mengganti hari-hari puasa yang dia tinggalkan. Jadi, menggantinya ketika sudah mampu, intinya, ketika sudah sehat. Nah, yang kedua adalah orang yang sakit yang la yurja bur'uhu. Ya, yang tidak ada harapan sembuh gitu ya. Tidak ada harapan sembuh dari manusianya ya. Adapun kalau dari sisi Allah, tentunya Allah bisa menyembuhkan semua penyakit ya. Karena kata Nabi SAW, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada
obatnya. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu, kata Nabi. Orang yang tahu obatnya maka dia tahu, dan orang yang nggak tahu maka dia nggak tahu. Ya. Jadi dari sisi manusia ada penyakit yang tidak ada obatnya karena dia nggak tahu. Tapi dari sisi Allah semua ada obatnya. Nah, kita bicara dari sisi manusia. Kalau penyakit yang dari sisi manusia ini belum ada obatnya nih, nggak bisa sembuh. Seperti penyakit AIDS misalnya ya, belum ada obatnya. Termasuk juga yang tadi disebutkan penyakit kanker yang sudah stadium yang akut gitu ya, yang sudah parah. Setahu saya kanker belum ada obatnya ya, kecuali dengan terapi-terapi, dan itu pun belum tentu berhasil gitu ya. Dan ini sifatnya akan terus penyakit tersebut akan terus ada, tidak tahu sampai kapan. Nah, ketika dokter sudah memvonis seperti ini penyakitnya kanker nih, nggak mungkin sembuh, dan sudah stadium akut, stadium akhir, orangnya sudah lemes, ketahanan tubuhnya sudah rendah, dan nggak mungkin puasa. Nah, ini kata dokter ya, kata dokter. Maka seperti ini dia baru bayar fidyah. Ya, ini dikiaskan dengan orang-orang yang sudah tua renta. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu puasa sama sekali, ya, yaitu orang-orang tua renta, asy-syaikhul kabir. Para ulama tafsir menafsirkan alladzina la yutiqunahu, orang yang enggak mampu sama sekali, maksudnya orang yang tua renta. Maka dia membayar fidyah dengan memberikan makan orang miskin. Nah, orang yang sakitnya menahun dan tidak tahu kapan sembuhnya, tidak ada harapan sembuh, dan ini atas vonis dokter, maka dia dikiaskan dengan tadi orang tua renta, cukup dia bayar fidyah. Dan ini perlu melihat kepada keterangan dokter ya, bukan perasaan sendiri. Ya, jadi ini penyakitnya parah atau tidak, menahun atau tidak, ada obatnya atau tidak, ini lihat kepada keterangan dokter. Jadi kalau dokter sudah memvonis demikian, baru dia mengganti dengan membayar fidyah. Wallahu taala a'lam. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Apakah masih ada pertanyaan dari kami? Itu sepertinya tidak ada. Ya. Ibu. Tidak ada pertanyaan? Ibu Zubaidah izin tidak bisa ya, sepertinya tidak ada lagi. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin sedikit membahas terkait masalah Ramadan sebelum ditanyakan ya. Ini mudah-mudahan jadi informasi yang bagus untuk ibu-ibu. Apa hukum swab PCR ketika puasa? Apa hukum rapid test ketika puasa, dan apa hukum vaksinasi ketika puasa? Ya, tentunya ibu-ibu yang masih mungkin di Swedia mungkin masih ada, atau di Belanda, atau mungkin di Indonesia, mungkin ada yang belum divaksin ya, atau mungkin akan ada yang melakukan perjalanan-perjalanan sehingga dia harus swab PCR atau rapid test atau yang lainnya. Maka ini perlu dibahas ya, karena kita mau masuk bulan Ramadan. Pertama, hukum swab PCR. Yang swab PCR ini harus memasukkan alat tesnya itu ke dalam hidung, ya kan? Maka apakah ini membatalkan puasa? Jawabannya tidak membatalkan puasa. Ya, swab PCR tidak membatalkan puasa. Kenapa? Pertama, karena dimasukkannya ke hidung, bukan ke mulut. Ya, bukan dimasukkan ke mulut. Karena yang membatalkan puasa itu adalah ya kalau masuknya ke mulut, karena ini semakna dengan makan. Sedangkan PCR ke hidung, bukan ke mulut. Kemudian yang kedua, swab PCR itu tidak sampai ke kerongkongan, ke halq, ya. Nah, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan tidak mengapa seseorang itu yadzuqu ta'aman, ya, mencicipi makanan, ma lam yadkhul khalqahu, selama makanan yang dia cicipi tersebut tidak masuk ke kerongkongan dia. Ini penting buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau masak di bulan Ramadan untuk berbuka puasa misalnya, ya boleh cicipi ya, daripada nanti suaminya mangkel marah-marah nih nggak ada rasanya, cicipi sedikit tapi jangan ditelan.
Ini hukumnya boleh. Tapi kalau tidak ada keperluan, sekadar cicip-cicip nggak boleh, itu hukumnya makruh. Ya, walaupun tidak masuk kerongkongan hukumnya makruh. Ya kata Ibnu Abbas, selama tidak masuk ke kerongkongan nggak apa-apa. Maka ini menunjukkan yang membatalkan itu kalau sampai masuk ke kerongkongan. Sedangkan swab PCR tidak masuk ke kerongkongan sehingga tidak membatalkan puasa. Adapun rapid test yang caranya dengan mengeluarkan darah untuk dites. Maka ini semisal dengan bekam. Ya. Dan para ulama membahas apa hukum bekam ketika puasa. Jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki mengatakan bekam ketika puasa tidak batal. Sehingga jumhur ulama juga mengatakan mengambil sampel darah ini juga tidak batal karena sama dengan bekam ya. Ini pendapat jumhur. Namun pendapat mazhab Hambali bekam ketika puasa itu membatalkan karena ada hadis. Nabi bersabda aftara as-saimu aftara al-hajimu wal mahjumu. Orang yang membekam dan orang yang dibekam itu aftara. Ya, puasanya batal. Dan hadisnya sahih. Maka kalau saya pribadi lebih cenderung pada pendapat yang kedua ini, bahwasanya berbekam ketika puasa itu bisa membatalkan, termasuk juga mengambil sampel darah. Maka yang lebih hati-hati kalau rapid test itu setelah berbuka saja. Ini lebih hati-hati, walaupun tadi pendapat jumhur mengatakan tidak batal. Kemudian vaksinasi. Vaksinasi itu injeksi ya, memasukkan vaksin ke dalam tubuh dengan suntikan. Ini beda dengan kalau tadi bekam mengeluarkan, kalau ini memasukkan ke dalam tubuh. Nah, para ulama membahas masalah suntikan ketika puasa dan mereka mengatakan suntikan itu ada dua. Kalau suntikan itu sifatnya taghdhiyah, ya, memberikan gizi, memberikan nutrisi, memberikan asupan makanan, maka ini semakna dengan makan. Sehingga ini bisa membatalkan puasa. Ya, seperti juga infus, ya infus kan isinya kan nutrisi ya, asupan makanan. Maka seperti ini bisa membatalkan puasa karena sama dengan makan. Karena kaidahnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, syariat itu tidak membedakan dua hal yang sama dan tidak menyamakan dua hal yang berbeda. Ini kaidah. Maka walaupun tidak lewat mulut tapi intinya ini kan makan, maka ini dua hal yang sama. Ya, makan dengan mulut dengan makan lewat infus ini hal yang sama. Sehingga tidak dibedakan oleh syariat. Sehingga kalau itu sifatnya nutrisi, baik suntikan, baik infus, ini membatalkan puasa. Tapi kalau sifatnya obat, sifatnya memberikan penyembuhan atau pencegahan dari penyakit, maka ini tidak sama dengan makan. Sehingga kalau tidak sama dengan makan, ini tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Contohnya, udara itu masuk ke dalam tubuh kita, ya enggak? Kita nafas kan masuk udara. Kemudian juga ketika mencium aroma bunga misalnya, itu kan ada sesuatu yang masuk, ya entah itu zat apa, entah itu rumus kimianya apa nitrogen atau apa saya nggak tahu ya. Tapi kan ada yang masuk ke sana. Atau ketika kita mencium udara pagi hari, maka ada aroma udara pagi hari. Ketika kita mencium bau bawang misalnya, maka ada aroma bawang masuk ke dalam hidung kita. Apakah ini membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Ya, karena ini tidak sama dengan makan. Ya, enggak semua yang masuk ke dalam tubuh itu dianggap makan, tidak. Maka termasuk juga tadi suntikan yang sifatnya obat. Ini tidak sama dengan makan, maka tidak membatalkan puasa. Sehingga orang yang puasa kemudian dia disuntik vaksin Sinovac atau vaksin Pfizer atau vaksin AstraZeneca atau yang lainnya ketika siang hari, maka ini tidak membatalkan puasanya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyampaikan kita ke bulan Ramadan, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Maka banyak-banyaklah berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah saya untuk bisa mengingat Engkau ya Allah, untuk bisa bersyukur kepadamu ya Allah, dan untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ya. Karena kita bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan atau tidak, itu tergantung pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita banyak-banyak minta tolong kepada Allah. Demikian
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Saya serahkan kembali ke Ibu Nur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan Pak Ustaz atas penyampaian materi, tanya jawab dan juga tadi bimbingan untuk Ramadan. Alhamdulillah dengan demikian selesai sudah kajian kita pada hari ini. Mari kita seperti tadi Pak Ustaz kita memohon kepada Allah untuk semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dan bisa semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa maksimal di dalam beribadah di bulan Ramadan. Amin. Terima kasih semuanya. Insya Allah bertemu kembali pada kajian berikutnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.